Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita selalu bisa bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur atas kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Bersyukur atas kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap hari. Dengan itu kita dapat melangkah pasti menjalani keseharian kita, meski harus menghadapi berbagai macam pergumulan. Secara khusus saya, Liana Pujiastuti, bersyukur dapat kembali menyapa Anda dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Sabtu 15 Juni 2024. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus agar dapat berjalan di jalan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau turut bekerja dalam setiap peristiwa yang kami alami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Meski tak mudah bagi kami untuk melihat hal itu, ajarlah kami tetap berjalan di jalan-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami ya Roh Kudus. Dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Jalan Hikmat. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Nas kita ayat 9 berbunyi demikian. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, perikop hari ini berkisah tentang keputusan yang dibuat Raja Salomo yang begitu fenomenal. Pada waktu itu, datanglah dua perempuan sundal menghadap Raja Salomo dengan membawa perkara mereka berebut seorang bayi. Masing-masing mengaku bahwa bayi itu anaknya. Salomo bisa saja mengambil jalan tengah, tidak memberikan bayi itu kepada keduanya karena akan dipelihara oleh negara. Atau ia memihak salah seorang wanita, apalagi kalau suap berbicara. Namun jalan itu bukan yang dipilih Salomo. Yang dipilih Salomo sepintas terlihat tidak masuk akal dan kejam. Kita baca di ayat 25, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Pasti Salomo tidak bermaksud membunuh sang jabang bayi. Itu hanya taktiknya untuk mengetahui siapa sejatinya ibu si bayi. Dan taktiknya berhasil. Ibu yang sejati adalah ibu yang menaruh belas kasihan kepada si bayi. Keputusan Salomo membuat orang Israel kagum dan hormat, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saudara, kebanyakan orang memiliki pemahaman bahwa jalan tengah, kompromi, win-win solution merupakan jalan terbaik. Kenyataannya tidaklah selalu demikian. Bagi kita yang mengaku pengikut Kristus, keputusan atau jalan keluar yang terbaik harus diambil dalam terang kehendak Allah. Itulah jalan hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Demikian yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 10. Saudara, dalam keseharian kita terus-menerus diperhadapkan pada pengambilan keputusan, baik yang berisiko kecil maupun besar. Untuk itulah kita perlu memohon hikmat kepada Tuhan agar dapat memilih jalan hikmat, seperti Salomo telah memintanya dari Tuhan. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian.
Marilah kita senantiasa memohon hikmat Tuhan, maka berbahagialah kita yang beroleh hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau selama ini kami sering memilih berjalan di jalan kami sendiri berdasarkan logika, pengertian, dan keinginan kami sendiri. Apalagi jika jalan-Mu kami anggap tidak masuk akal dan sukar, padahal jalan-Mu adalah jalan sejahtera. Bantulah kami ya Kristus untuk memilih jalan yang Engkau kehendaki, berjalan di jalan hikmat. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat berjalan di jalan hikmat.